Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kembali bisa bertemu dalam doa Peniel. Saudara, Peniel adalah tempat kita bergumul dengan Tuhan. Tempat kita bisa mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Tempat kita mohon belas kasihan Tuhan. Nah, saudara, jika saudara membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menghubungi hotline doa atau men-scan QR code dalam layar sebelah kanan bawah. Mari saat ini kita bisa mempersiapkan hati kita, menenangkan hati kita untuk mengikuti doa Peniel. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Malam hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan bersekutu bersama-sama di dalam doa Peniel. Kami siap mengikutinya ya Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siap disapa oleh firman Tuhan. Dan kami siap untuk membuka hati kami berdoa, bahkan didoakan. Kami serahkan setiap pelayan ibadah hari malam ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, Engkau pakai ya Tuhan. Dan setiap kami dengan rendah hati menerima kebenaran-Mu. Dan setiap kami sungguh-sungguh dapat berjumpa dengan Tuhan. Kami serahkan ibadah doa Peniel ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari dimanapun kita berada, apapun yang kita alami saat ini, kita mau tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena hidup kita sampai hari ini semata-mata hanya karena anugerah-Nya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya
anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mau memuji-Mu, Engkau mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Benar Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga yang masih lengkap yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang masih ada untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, kami setiap hari masih bisa makan, minum. Kami masih melihat bagaimana Tuhan juga menjamah, menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19. Mereka boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih ada dokter-dokter yang boleh tetap setia melayani. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga anak-anak kami, mereka dapat libur sejenak, besok mereka akan kembali ke sekolah. Terima kasih, mereka sudah naik ke jenjang yang tinggi. Kami bersyukur, berterima kasih untuk dana yang tercukupkan, biaya yang Tuhan cukupkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terlebih terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang percaya, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Tatkala kami lemah, tatkala kami tidak berdaya, kami punya sahabat sejati di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mungkin saat-saat seperti ini kita merasa bahwa kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga saatnya nanti kita bisa berkata, sungguh besar Tuhan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Mari saudara, setiap kita yang sedang mengalami pergumulan, setiap kita yang berbeban berat, mari kita dengan yakin, kita percaya akan janji-Nya. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan, karena Dia adalah Juru Selamat kita yang sejati. Walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah
bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan, besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama dengan yakin katakan, Yesus, Kaulah juru selamat kami Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan, besar setiap-Mu Tuhan. Besar setiap-Mu Tuhan dalam hidup kami. Besar setiap-Mu Tuhan, sungguh besar setiap-Mu Tuhan. Besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Ya Tuhan, besar kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, sekalipun kami dalam kesulitan, kami percaya tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Dan biarlah itu menjadi sumber sukacita kami pada saat kami mengalami pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak sendiri karena Tuhan yang adalah juru selamat kami bersama dengan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyapa setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang menguatkan setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami serahkan waktu pemberitaan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, bersukacita untuk hal atau situasi yang baik tentu wajar dilakukan. Namun bagaimana kita tetap dapat bersukacita dalam segala hal, termasuk di dalam pergumulan dan kesukaran yang sedang dihadapi. Gambaran Alkitab tentang bersukacita sangat berbeda dengan gambaran dunia tentang bahagia atau sukacita. Sukacita bukanlah lawan dari pergumulan atau kesusahan hidup. Petrus di dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 6 memberikan nasihat. Bergembiralah atau bersukacitalah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita juga tahu Paulus, sang penulis surat Filipi, pernah mengatakan dalam suratnya yang lain sebuah paradoks yang sangat indah. Ia mengatakan, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Inilah keunikan sukacita di dalam iman Kristen. Saudara, ayat yang kita baca merupakan sebuah ayat dari surat kepada jemaat Filipi yang ditulis oleh Paulus. Di dalam surat ini, Paulus berulang kali membawakan tema tentang sukacita. Bahkan secara literal ada 14 kali kata sukacita yang disebutkan di dalam surat ini. Maka dari itu beberapa ahli mengatakan surat ini disebut sebagai surat sukacita yang ditulis oleh Paulus. Mungkin bagi kita lebih mudah menduga Paulus menulis surat ini di dalam kondisi yang baik, di dalam keadaan tubuh yang sehat. Mungkin dia dikelilingi orang-orang yang mengasihi dia. Tetapi
tanpa diduga ternyata kondisinya tidak demikian. Surat yang penuh dengan ekspresi sukacita ini dituliskan oleh Paulus pada saat dia berada di masa tua dan dia sedang berada di penjara. Dari surat yang lain kita dapat mengetahui bahwa kondisi kesehatan Paulus tidak baik. Dan bahkan penafsir Alkitab juga menduga bahwa pada saat dia menulis surat Filipi ini dia sedang menunggu keputusan eksekusi, apakah dia akan dihukum mati atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah kondisi demikian Paulus menuliskan surat sukacita ini. Dia tetap bersukacita. Mengapa? Karena sukacita Paulus tidak terletak pada kondisi atau situasinya yang tidak baik. Dia meletakkan sukacitanya kepada Kristus dan juga kasih setianya yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Maka dari itu Paulus mengatakan di dalam ayat yang keempat ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu yang terkasih, kondisi lingkungan kita memang bisa berubah. Hari ini kita dalam kondisi yang sehat, mungkin besok atau lusa kondisi tubuh kita melemah. Mungkin saat ini kita hidup di dalam kelimpahan, kita tidak tahu besok atau lusa mungkin kita hidup dalam kondisi yang pas-pasan. Apalagi di tengah kondisi saat ini kita tahu banyak ketidakpastian yang harus kita alami. Jika kita menaruh kepastian, sukacita kita di dalam hal-hal yang tidak pasti, yang mudah berubah hari ini dan hari besok, tentu akan sulit untuk kita dapat bersukacita senantiasa. Maka dari itu Paulus mengingatkan, letakkan sukacita kita di dalam Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah. Bapak Ibu yang terkasih, suatu kali pada saat saya sedang membaca Mazmur, saya tiba di pembacaan Mazmur 46. Pada saat saya membaca Mazmur 46 itu, saya terus terngiang sebuah pujian sekolah minggu yang sangat riang. Saya ingat sekali lagu itu biasa dinyanyikan oleh guru-guru sekolah minggu dengan gerakan yang sangat bersemangat. Pujian itu berkata, biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sebuah lagu yang sangat riang, sangat bersemangat dinyanyikan. Tapi kalau kita benar-benar memperhatikan teks daripada pujian itu yang diambil dari Mazmur 46, sebenarnya teks itu sangat mengerikan. Saya membayangkan bagaimana gunung-gunung beranjak, gunung-gunung berpindah, dan semua bukit bergoyang. Tidak tahu itu berapa skala Richter gempa yang akan terjadi saat itu jika benar gunung-gunung bergoyang dan bukit-bukit berpindah. Tetapi sang pemazmur tetap dengan nada yang riang dia berkatakan, tapi kasih setia Tuhan tidak berubah, tidak akan beranjak daripadaku. Sekalipun gunung-gunung dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tetap adanya. Bapak Ibu, bisakah kita tetap menyanyikan pujian dengan nada riang? Ya bisa, karena pemazmur mengatakan sekalipun bergoyang, sekalipun berubah, kasih setia Tuhan tidak berubah. Dan hal itu cukup untuk menjadi dasar sukacita bagi kehidupan kita. Dasar sukacita kita bukan diletakkan kepada kondisi yang mungkin berubah, tetapi diletakkan kepada kasih Kristus, kasih setianya yang tidak berubah. Bapak Ibu, pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya terus teringat kepada kisah yang terjadi kira-kira 8-9 tahun yang lalu. Saya ingat sekali pada saat itu penginjil Feli sebagai pembina guru sekolah minggu terus mendorong lause-lause untuk mendoakan satu anak sekolah minggu yang sedang sakit. Lause Feli waktu itu berkata, ayo kita dukung doa untuk Steffi yang sedang sakit. Ayo kita dukung doa untuk Steffi, anak sekolah minggu kita yang akan berobat berbulan-bulan di China. Bapak Ibu, saya sendiri sebenarnya tidak ada kesempatan untuk berjumpa dengan Steffi pada masa sakitnya. Tapi menurut keterangan dari orang tuanya, kaki Steffi khususnya di bagian lututnya itu mengalami pembengkakan yang sangat besar. Dan itu pasti sangat sakit. Bahkan hal tersebut juga berbahaya bagi kondisi Steffi sendiri. Saya dengar sendiri dari Pak Irwan, ayah Steffi yang mengatakan pembengkakan daripada lutut Steffi itu sangat besar, sangat-sangat besar. Orang lain yang melihatnya saja sangat sakit. Ya memang saat itu tidak lama kemudian kami juga mendapatkan info Steffi tidak bisa berjalan dan dia harus menggunakan kursi roda. Namun orang tuanya menyaksikan sekalipun dia dengan sakit yang sangat,
Di rumah sakit, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia sering ingin berkunjung kepada pasien-pasien yang lain. Mau berkunjung kepada oma itu, mau berkunjung kepada opa itu yang saat itu juga menderita penyakit di rumah sakit yang sama. Bahkan suatu kali ayah Steffi juga mengatakan saat Ibu Lina menemani, mama dari Steffi menemani Steffi di masa sakitnya itu, mamanya itu berkata, Ibu Lina berkata, sakit ya Steffi, sakit ya. Tapi Steffi dengan sangat tenang berkata, enggak mah, enggak apa-apa. Tuhan Yesus lebih sakit waktu disalib. Tuhan Yesus lebih sakit waktu disalib. Tahun 2012, 8 tahun yang lalu Steffi dipanggil Tuhan. Dia sudah tidak lagi merasakan sakit itu. Tapi di umurnya yang singkat, seorang anak berumur 10 tahun memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi setiap kita. Ia bukannya mengasihi diri sendiri, merasa aduh saya kasihan, saya tidak bisa berjalan, saya sakit, saya mengalami hal ini, mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi di tengah umurnya yang masih sangat muda, dia menunjukkan imannya, ia tetap kuat dan bersuka cita karena ia mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu ketika saya menghubungi kedua orang tua Steffi, Pak Irwan mengatakan, Elis jujur saat ini kalau saya mengenang Steffi, yang saya ingat itu hanya senyumnya. Yang saya ingat itu hanya dia adalah anak yang ceria. Saya tidak ingat bagaimana dia terus mengeluh di tengah sakitnya. Bahkan yang saya ingat dia seringkali berdoa kepada Tuhan. Tuhan kalau boleh Steffi sembuh, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting ada Tuhan. Yang penting ada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya meskipun Steffi masih sangat muda, tapi Steffi tahu benar Allah yang ia percayai dan ia sembah bukanlah Allah yang meninggalkan dia di dalam masa sulitnya. Ya, Allah kita adalah Allah yang dekat, Allah yang senantiasa bersama dengan kita dan perlindungannya nyata, kasih setianya nyata ketika Yesus Kristus datang ke dunia. Di dalam rupanya sebagai manusia dia mengambil rupa hamba dan bahkan ia mati di kayu salib untuk setiap kita. Bagi orang-orang yang tidak percaya kematian Kristus adalah kebodohan, kelemahan. Bagaimana bisa Allahnya orang Kristen mati, bahkan mati dengan cara yang memalukan. Tetapi bagi setiap kita yang percaya kepadanya, itu adalah suatu kekuatan. Hal itu adalah sukacita, karena kita tahu Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Dia turut merasakan penderitaan yang kita alami. Bahkan dia memberikan kepada kita yang percaya kepadanya kemenangan. Karena kita tahu Allah kita bukan hanya Allah yang mati, dia Allah yang hidup dan dia memberikan juga kepada kita kemenangan di dalam dia. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya Allah yang telah menang dari maut itulah yang akan memberikan kita pengharapan. Ya, pengharapan bahwa pergumulan kesusahan yang kita alami hanyalah sementara. Firman Tuhan mengatakan di langit dan bumi yang baru tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesakitan. Saya bayangkan mungkin air mata tetap ada, tetapi yang ada adalah air mata sukacita. Karena saat itu kita tahu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang mengasihi kita. Kita dapat berjumpa muka dengan kekasih jiwa kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan apa yang saat ini sedang Bapak Ibu alami. Mungkin permasalahan itu membuat kita mudah mengeluh, menghilangkan sukacita kita. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu, mari saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Maukah saat ini kita menyerahkan segala permasalahan kita dan kekhawatiran kita kepada Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan kekhawatiranmu di hadapan Tuhan, mari bersama dengan saya hari ini kita mau mengambil posisi berlutut, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak dapat mengambil posisi berlutut, Bapak Ibu boleh tetap berdoa dan mengarahkan hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Biarlah kita sebagai pengikut Kristus tahu bahwa hidup adalah anugerah. Dan mari kita memilih untuk melihat keindahan dan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita dapat bersuka cita senantiasa di dalam situasi apapun. Paulus di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 melanjutkan.
kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan, saat ini mungkin sebagian kami sedang mengalami masalah di dalam perekonomian. Kami gak tahu Tuhan bagaimana kami bisa melanjutkan hari depan kami. Mungkin sebagian dari kami juga merasa kondisi tubuh kami melemah secara fisik. Kami juga mungkin sebagian dari kami mengalami permasalahan dengan relasi, ataupun kami juga mengalami pergumulan di dalam pelayanan kami. Kami datang saat ini kepada Tuhan, Juru Selamat kami, yang mengasihi kami. Kami percaya di dalam lembah kekelaman, di dalam setiap hal yang kami harus lewati, Engkau bersama dengan kami. Dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hanya Engkaulah Juru Selamat kami. Mari saat ini saya undang setiap kita untuk berdiri. Dialah Juru Selamat kita yang senantiasa bersama dengan kita. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu, Juru Selamat kami, Allah yang setia. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kembali kepadamu. Tuhan, seberapa berat apapun pergumulan kami boleh tetap ingat Engkau ada bersama dengan kami. Sehingga melewati setiap badai kehidupan, kami tetap ingat Engkau adalah Juru Selamat kami yang sudah mati di atas kayu salib, menyerahkan segalanya untuk kami. Apalagi kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, kami pasti disertai. Biarlah lewat setiap pergumulan, kami justru menjadi orang-orang yang menang. Kami tetap berdoa menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang bergumul. Ada mereka yang di PHK, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus dipotong gajinya ya Tuhan. Bahkan mereka yang harus merawat orang-orang yang sakit, anggota keluarga mereka ya Tuhan. Mereka yang menghadapi pergumulan di tengah keluarga. Mereka yang mungkin bergumul dalam pasangan hidup ya Tuhan, Engkau juga menopang, menguatkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami secara khusus ya Tuhan. Ada orang-orang yang terkena COVID-19 yang ada di rumah sakit ya Tuhan. Engkau juga mengasihani, Engkau juga menjamah, menyembuhkan ya Tuhan. Dokter-dokter yang sedang merawat ya Tuhan, Engkau melindungi, menyertai mereka. Secara khusus kami ingat jemaat kami yang berprofesi sebagai dokter ya Tuhan. Engkau melindungi, menyertai mereka ya Tuhan. Tatkala mereka berusaha memberikan yang terbaik, Bapa biarlah Engkau menjaga mereka, menguatkan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah kami ya Tuhan, bagaimana menangani kasus ini. Ada orang-orang yang masih mau melakukan kejahatan ya Tuhan. Mereka mengambil hak orang lain ya Tuhan.
Bapa, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Engkau adalah pembela bagi orang-orang yang susah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk anak-anak kami yang akan kembali sekolah. Tuhan berikan mereka semangat, kekuatan, belajar dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Mengandalkan akan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berpegang kepada janji-Mu. Sehingga kami dapat melewati hari-hari di depan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau belajar seperti almarhum Stevi ya Tuhan. Yang tetap bersuka cita meskipun kehidupannya tidak baik ya Tuhan. Dan bahkan dia dapat menjadi pemenang. Orang tuanya boleh tetap melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya undang kita berdiri. Kita akan menaikkan doa berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan, kuasa dari Allah Kudus, beserta dengan saudara-saudara mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kembali. Amin. Saudara silakan duduk. Saudara bisa mengambil waktu tetap berdoa. Kalau saudara ada yang mau didoakan, saudara bisa menghubungi hotline doa atau men-scan QR code yang ada di bawah. Kami hamba Tuhan siap untuk berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati.